بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukaramun, para alim, para ulama, para kiai berbagai, wabil khusus al-mukarram guru kita semua, Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Ali Al-Kab. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita tunggu nasihat-nasihatnya dan tausiah-tausiahnya. Yang kami hormati pemerintahan Bapak Kadus, Bapak RW dan Bapak RT. Terima kasih sudah berkenan hadir di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan. Kan ada tombol tuh, jadi kalau dilurusin malah langsung mati. Maaf, tidak lupa kami ucapkan yang kami hormati dan kami ucapkan Habib Reza Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai umur beliau semua dan memberikan rezeki yang akan Allah Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita padatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bermajah di tempat yang mulia ini di Masjid Jami Baitur Rahman. Alhamdulillah dalam acara syiar ataupun memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan Maulid tahun ini dibarengi ataupun bersama dengan kegiatan TPQ Baitur Rahman yang sebelumnya sudah mengadakan berbagai acara, dan puncaknya alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tanpa panjang kalam, salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan ke junjungan alam Nabiuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diaku sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa panjang kalam kita masuki acara inti Qiyadatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Bakir bin Hasan bin Al-Kab. Kepada beliau waktu dan waktu bersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da bismillah alhamdulillahi mudzakir
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina bi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Iftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana khairul mujadid fa in ahsana ahadukum falam yujadihi fa ana mujadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dua gimana? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta ilaihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ayat. Hadirin kiraan rahimahullah yang terutama keluarga besar jamaah Majelis Baitur Rahman yang insya Allah kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat dan tokoh agama, terkhusus Alinal Mahmud. Di sini ada guru-guru kita, Ustaz Ali, Ustaz Anam, Ustaz Rustam, dan para asatid yang lain yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurang takziman wa tahriman kita kepada mereka semua. Kita doakan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga diberikan keistiqomahan di dalam membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang sama-sama kita muliakan, di sini ada Bapak Kadus, Pak RW, dan yang lain-lain. Semoga Allah jadikan di dalam masa tugas dan jabatannya sebagai hamba-hamba yang amanah dapat menjadi yang terdepan di dalam kemajuan, khususnya kemajuan umat Islam dalam bentuk apapun. Begitu juga dengan anak-anak dan orang tua daripada anak-anak daripada TPQ Baitur Rahman. Insya Allah kelak anak-anak kita yang ada di TPQ ini dengan anak-anak yang sholat dan sholihah,
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah. Setelah sekian lama kita berdiam diri di rumah karena masih ada penyakit yang kemarin sedang melanda di negeri kita. Ya, semoga kumpulan yang baik di dalam acara yang baik ini Allah Subhanahu wa taala kembali jadikan negeri kita negeri yang sehat walafiat, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah kedepannya Indonesia Allah sudah bersihkan, Allah sudah angkat, Allah sudah lahkan daripada segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Intinya ada berantem ya mana-mana. Mati ibu. Lama-lama dibantangin juga nih. Lanjut apa lanjut nih? Lanjut. Salawat serta tercurahkan senantiasa kepada junjungan kita, baginda Nabi yang paling mulia, yang langsung oleh Zat yang Maha Mulia, baginda Nabi yang paling agung, yang diagungkan langsung oleh Zat yang Maha Agung, baginda Nabi yang paling besar, yang dibesarkan langsung oleh Zat yang Maha Besar. Beliau Sayyidul Wujud wa afdali min kulli mawjud, Sayyidina wa maulana Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya kita berkumpul di tempat yang paling mulia ini dalam rangka mengagungkan manusia yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai umat-umat terbaik daripada umatnya Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil mahsyar memantaskan kita untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Penting ini karena berbarengan Maulid dengan acara TPQ, artinya banyak hadir anak dan ibu-ibu, betul? Anak-anak dan ibu-ibu. Maka saya akan cerita kejadian nyata yang saya alami sendiri. Itu kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu, Pak. Saya waktu itu diundang acara pengajian semacam ini di rumah salah satu sahabat saya. Beliau yang pertama Haji Heru dulu diangkat sebagai wakil Bupati Purbalingga. Jadi aslinya orang Purbalingga. Ada yang tahu nggak Purbalingga? Ibu-ibu ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu Purbalingga? Di mana, Pak? Nggak penting juga sih tahu, nggak masalah, nggak tahu juga nggak apa-apa. Diundang di acara, salah satu acara hall uminya beliau mengadakan acara Maulid. Nah, maka dari itu kita penting, apalagi acara-acara semacam ini. Indah Rasulullah, acara-acara semacam ini insya Allah Allah sedang buka pintu rahmat luasnya. Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya di dalam acara ini. Dan insya Allah siapapun yang berdoa di tempat ini yakin akan dijawab oleh Allah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Pak Ustaz Ismet, Masya Allah, marhaban. Kita doakan guru kita panjang sehat walafiat. Ketika saya diundang acara tersebut, ini lama-lama mic-nya orang cerita serius jadi gak serius. Lanjut apa lanjut nih? Apa langsung doa makan aja? Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ketika diundang dalam acara tersebut, setelah selesai acara pengajian, sambil kita tunggu jamuan makan, datang seseorang yang berpakaian rapi. Orangnya ganteng kayak Ustaz Ali nih, gantengnya.
Cuma dia pakai jas, pakai safari Bu. Ini dia, coba dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan dari iktibar, dari pelajaran sampainya Al-Fakir ke tempat ini ingin menyampaikan kepada kalian sekarang ini Bu. Lihat zaman ini sudah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan bala. Waliyadzubillah min zalik, kita sudah diteror, sudah diserang, ada perusakan moral, perusakan akidah, perusakan akhlak. Hati-hati dengan zaman ini, wabil khusus bapak-bapak saya nasihatin. Kita sudah hidup di zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nasihat kepada kita. Allah berfirman, "Inna azwajukum wa auladukum fitnah." Nanti akan datang satu masa di mana istri dan anak-anak kamu kalau tidak pintar-pintar kau kasih nasihat, kau didik, maka mereka bisa jadi fitnah buat kalian. Lihat zaman kita ini, na'udzubillah, zaman yang sudah banyak fitnah. Ini contoh salah satu bobroknya moral umat Islam. Moral umat Islam yang sudah mulai bobrok. Jadi begitu saya diundang, selesai sambil nunggu jam datang seseorang yang ganteng berpakaian rapi, kemudian menghampiri saya Bu. Dia bilang, "Habib, saya mau cerita sedikit, boleh nggak Habib?" "Boleh," saya bilang. "Begini Habib, di sini dulu di Purbalingga ini Habib, ada orang yang semasa hidupnya kaya raya Habib. Saking kayanya ini orang semasa hidupnya Habib, punya aset harta kekayaan sebanyak 24 miliar. Punya istri 1, 4 orang anak, semuanya laki-laki." Saya tanya sama bapak-bapak, kira-kira uang lulus itu banyak nggak Pak? Itu kalau beli tukaran bakso berapa kontainer Pak? Ada 100 kontainer. Punya aset harta kekayaan sebanyak 20 miliar. Enggak lama ini orang meninggal Habib. Dalam keadaan dia meninggalkan aset harta kekayaan sebanyak 24 miliar, 1 orang istri, 4 orang anak. Setelah orang tersebut meninggal, dikuburkan, enggak lama datanglah seorang notaris. Nah, si notaris itu sendiri yang cerita sama saya. "Saya datang Habib, kalau dibandingkan dengan harta kekayaannya enggak banyak. Di situ tertulis utangnya hanya 100 juta rupiah. Kira-kira saya tanya sama ibu-ibu yang cantik-cantik ini dari grup mana nih? Hah? Istri-istri yang soleha ini calon penghuni surga semua nih. Grup mana nih? Itu bisa kembar begini di pakaian ini. Subhanallah. Bu, kira-kira kalau punya duit 24 M, punya utang 100 juta, banyak apa sedikit Bu? Banyak apa dikit? Dikit. Saya datang Habib kepada istrinya, tujuannya untuk nagih utang almarhum, kepada istrinya, kepada anaknya yang pertama, yang kedua, sampai dengan yang terakhir. Subhanallah, jawabannya kompak Habib. Apa yang mereka jawab? Yang utang itu kan bapak saya. Sekarang bapak gua udah mati. Kalau lu mau tagih utang lu, di pojokan sono ada kuburannya. Lu gali lubang kuburnya, di dalamnya ada mayat bapak gua, lu tagih utang lu di situ." Waliyadzubillah min zalik. Lihat ini, saya nggak bisa kebayangin Bu, bagaimana seorang bapak tadi mencari rezeki, mengumpulkan uang segitu banyaknya, mungkin dari duitnya itu kepala, dari kaki jadi kepala, pagi, siang, sore, malam, banting tulang, peras keringat, mencarikan harta, mencarikan rezeki untuk anak istrinya, sampai dengan mempunyai aset 24 miliar. Tapi ketika orang tuanya meninggalnya, jangankan dia mau sedekah atas nama orang tuanya, bayarkan utang bapaknya yang segitu aja mereka nggak mau. Walian min zalik. Makanya insya Allah anak-anak kita yang pengen ini insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Saya ada contoh, dan sekarang ini penting. Sekarang ini penting untuk kita mencarikan guru buat anak-anak kita. Penting.
Karena apa? Saya khawatir kemarin di Lampung ada orang, saya ngisi acara di Lampung, orang tuanya datang kepada saya, Habib, saya punya anak, saya jual sawah, rumah, anak saya sekolahkan jauh-jauh studi sampai di Jakarta, pulang ke Lampung dia bilang orang tuanya pernikahan nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak sesuai ajaran yang waktu dia ada di Jakarta diikutin. Saya bilang gampang Pak, nggak usah sedih-sedih. Ente tanya balik sama anak ente, kalau memang pernikahan orang tuanya nggak sah, dia anak-anak apa? Betul. Nah, makanya hati-hati kita mencarikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Sebagai contoh datang riwayat dari seorang ulama besar, beliau yang bernama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Tuan Syekh Abdul Qadir ketika duduk santai ada di majelisnya, salah satu santrinya datang. Santrinya datang dalam keadaannya yang murung. Ini kalau kita punya anak-anak yang soleh Pak, insya Allah walaupun kita sudah meninggal, anak tersebut menjadi keselamatan untuk anak, untuk orang bahkan yang sudah di dalam kubur. Begitu saya Sultan Aulia ketemu dengan santrinya, datang mampir ke majelisnya, soal ke majelisnya Tuan Syekh. Dengan wajahnya yang murung ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Belum ngomong A, belum ngomong B, si santrinya ditanya sama guru, wahai muridku, ada apa kamu datang kepada saya dengan keadaan wajah kamu yang murung? Maka dijawab oleh muridnya, Golia, saya ini baru habis dapat musibah buruk. 3 hari yang lalu bapak saya meninggal dunia, dan dalam keadaan bapak saya meninggal dunia 3 malam berturut-turut saya bermimpi berjumpa dengan bapak saya. Di dalam mimpi saya saksikan bapak saya sedang diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Sebentar, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang waliullah, seorang jenderalnya para wali, waliullah, wali wilayah Allah ya Allah, orang yang hidup di wilayahnya Allah, mustahil nggak tahu rahasianya Allah. Tapi untuk mendahului kudrat Allah mereka diam. Jangankan orang yang sedang diazab di dalam kubur, hari kiamat pun insya Allah para wali Allah sudah tahu Pak, karena kedekatan ketakwaannya kepada Allah. Tapi untuk mendahului kudrat Allah mereka diam. Sebentar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak lama beliau menundukkan kepalanya. Setelah itu diangkat lagi kepalanya, beliau katakan kepada santrinya, wahai anakku, wahai santriku, kamu jangan sedih ya. Sebenarnya apa yang kau memimpikan di dalam mimpi kamu itu adalah benar. Bapakmu sekarang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semasa hidupnya dia banyak maksiat kepada Allah. Semasa hidupnya dia banyak lalai terhadap perintah Allah. Maka sekarang dia mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya di atas dunia. Mendengar jawaban dari guru yang semacam itu, santrinya nangis Pak. Santrinya nangis. Sambil menangis bertekuk lutut di hadapan gurunya. Beliau katakan, wahai guruku, kalau begitu tolong syafaatin bapak saya, tolong selamatkan dia dari dalam kuburnya, doakan bapak saya supaya dia tidak diazab lagi oleh Allah. Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, baik, saya bisa usahakan itu, tapi saya mau tanya dulu. Apa yang ditanya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Sebagaimana kehadiran kami para alim ulama, para habaib ke tempat ini, supaya kita punya hubungan dunia akhirat. Amin. Insya Allah yang hadir di tempat ini semuanya kita menjadi saudara dunia akhirat. Amin. Punya hubungan dengan baginda Rasulullah sampai nanti ada di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ditanya tentang hubungan, ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana mau nyapaatin ini orang sudah di dalam kubur Pak. Dunia ini tempat amal, tidak ada balasan di dalamnya. Sebaliknya akhirat tempatnya balasan, dan di barzah tempatnya balasan, tidak
bapaknya cuma di dunia. Gimana orang sudah masuk dalam kubur? Akhirnya baik, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya bisa mengusahakan itu, tapi saya mau tanya dulu, apa yang ditanya tentang hubungannya? Apakah bapak kamu, wahai santriku, semasa hidupnya pernah punya hubungan denganku? Mungkin dia pernah hadir di majelismu? Dijawab sama santrinya, enggak pernah. Atau mungkin dia pernah berjabat tangan denganku, walaupun satu kali? Enggak pernah. Atau mungkin pernah makan bareng ada di majelis? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya Allah, betapa ruginya ini orang hidup di zaman ulama besar, tapi dia tidak pernah punya hubungan dengan ulama tersebut. Akhirnya terakhir ditanya sama Tuan Syekh, masih dipaksa juga supaya bisa doain ini orang. Doain bapaknya tadi. Ditanya yang terakhir apa? Minimal bapak kamu semasa hidupnya pernah lewat satu kali aja di depan majelis saya. Pernah enggak? Akhirnya santrinya mikir-mikir, enggak pernah juga, ya Allah. Lewat depan majelisnya aja enggak pernah. Baik, kata Tuan Syekh, sebentar. Enggak lama beliau menundukkan kepala lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian diangkat lagi kepalanya sambil beliau mengatakan kepada santrinya, alhamdulillah wahai anakku, wahai santriku, walaupun bapakmu semasa hidupnya tidak pernah punya hubungan denganku, tidak pernah makan bareng, gak pernah jabat tangan, gak pernah hadir di majelisku, bahkan tidak pernah lewat di depan rumahku, tapi semasa hidupnya minimal dia pernah sayang sama satu orang dan orang itu cinta kepadaku. Siapa orang yang disayang oleh bapaknya yang cinta kepada Tuhan? Ya santrinya itu tadi. Berkat santrinya ngaji dengan orang soleh, ngaji dengan wali Allah, ngaji dengan ulama, menjadi keselamatan bahkan bapaknya yang sudah diazab di dalam kubur. Sorenya beliau pulang dari rumah gurunya, malamnya dia tidur, dia mimpi jumpa lagi sama bapaknya di dalam mimpinya. Tapi alhamdulillah kali ini sudah diubah keadaannya oleh Allah. Sambil dia menghampiri anaknya di dalam kuburnya, dia ucapkan kepada anaknya, alhamdulillah wahai anakku, berkat engkau, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, sekarang aku sudah diangkat dari azab kuburku. Sampaikan ucapan terima kasihmu kepada beliau. Lihat ini, makanya penting, jangan kita asal naruh anak, cari, lihat, pelajari dulu siapa gurunya. Sudah benarkah dia dengan syariatnya Rasulullah? Sudah benarkah dia dengan akhlaknya Rasulullah? Sudah benarkah dia dengan tariqahnya Rasulullah? Insya Allah dengan hadirnya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keturunan kita keturunan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ayo, karena hari sudah siang, kita tak bisa lama. Yang penting kita sudah hadir dalam acara maulid. Insya Allah nanti ada beliau yang akan ngisi acara berikutnya. Beliau nanti ngisi acara berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaat. Sama-sama kita alhamdulillah saat ini Indonesia sudah dibuka kembali. Kemudian sudah ada majelis-majelis, ada TPQ. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Setelah sekian lama kita dikurung sama Allah buat muhasabah, buat introspeksi diri. Makanya saya ketika ada kesempatan di mimbar-mimbar majelis maupun di mimbar-mimbar masjid, saya selalu katakan, jangan salahkan bulan dan bulan, jangan salahkan ini dan itu, adanya pandemi, adanya COVID, untuk introspeksi diri kita. Kenapa akhirnya kita dijauhkan dari masjid? Kenapa akhirnya kita dijauhkan dari majelis? Bahkan yang punya duit sekalipun nggak diizinkan oleh Allah untuk berziarah atau melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah haram. Introspeksi diri, ada apa dengan diri kita? Maka dari itu alhamdulillah sekarang Allah kasih nikmat kita dapat berkumpul lagi. Ayo kita sama-sama mujahadah, kita sama-sama istighosah dengan sholawat dan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan segala sakit penyakit kita, sakit penyakit dohiran wa batinan, dari keluarga kita, dari saudara kita, dari sahabat kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Andaikan saat ini ada yang sedang sakit, ya Rabb, angkat segala sakit penyakitnya, diganti dengan segala kebaikan dan kesembuhan dari diri kita. Mungkin penyakit itu ada di dalam hati kita yang asalnya daripada riya, ujub, sombong, takabur, sum'ah, iri, dengki, pamer dan lain sebagainya. Ya Allah,
dengan berkahnya majelis ini ya Allah, buang segala sakit penyakit itu ya Allah, diganti dengan segala kebaikan, dengan segala kebersihan dan keterangan hati. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ini hebat Bu. Sebelum saya istighosah di sini, ayo kita bahas dulu sedikit tentang sholawat. Ini kenapa pada diam ya? Udah lapar belum? Bapak-bapak udah lapar. Lanjut apa lanjut nih Bu? Ini fadilahnya sholawat. Wa makanallaha li wa adibahum wa anta fihi. Tidak Allah jadikan di dalam satu daerah, di dalam satu tempat perkampungan wilayah, seandainya di tempat tersebut masih ada orang-orang yang mengagungkan baginda Rasulullah. Bagaimana mengagungkan baginda Rasulullah? Dengan bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat ini luar biasa Pak. Sholawat ini perlu kita ketahui. Saya tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, Allahnya sholat nggak Pak? Allah sholat nggak? Allah nggak sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, kira-kira Allah puasa nggak Bu? Nggak puasa. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzakat dan pergi haji, bagi yang mampu Allah pergi haji nggak Pak? Allah nggak pergi haji, maka aneh kalau Allah pergi haji. Tapi ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala yang terdahulu, yang terdepan, Allah yang melaksanakan dan Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam firman Allah jelas, di dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan seluruh malaikat yang Allah ciptakan diperintahkan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahihul Maulid Sintudur, menafsirkan daripada amanu di sini adalah hitop khosil mukminin. Tidak semua orang yang mengaku beriman kepada Allah, tidak semua orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini hidayah. Hidayah. Enggak semua orang yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau ngaku-ngaku sah-sah aja Pak. Ngaku-ngaku boleh-boleh aja. Oh, nggak usah teriak-teriak, saya umat Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, ente aku nggak sebagai umatnya Nabi? Itu yang pertama. Jadi sholawat perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amaluna baina yadhuni wa raddaha. Amalnya kita umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak oleh Allah. Saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, saat ini saya ada di dalam masjid, saya sholat subuh sekarang. Allahu Akbar. Kira-kira diterima nggak Pak? Sekarang nih, diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Karena bukan maksud waktu sholat. Baik, kemudian masuk sholat subuh, masuk waktu subuh, Ustaz Pak Anang baca azan, apa? Kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk sholat subuh, saya sholat Allahu Akbar, tapi nggak pakai wudhu. Diterima nggak sholatnya? Diterima nggak Bu? Kenapa nggak diterima? Nggak ada wudhu. Karena tidak ada wudhu. Baik, saya wudhu, udah masuk azan, barusan Pak Anang tadi memandangkan azan, saya sholat subuh, tapi ngadepnya ngadep netan, ke belakang yang kiblat, alias nggak ngadep kiblat. Kira-kira diterima nggak sholatnya Pak? Nggak. Diterima nggak? Nggak. Kenapa nggak diterima? Karena tidak ngadep kiblat. Saya tanya sama ibu-ibu yang ada di sini sekarang, saya sekarang sholawat di sini diterima nggak Bu? Terima. Nggak ngadep kiblat diterima nggak Pak? Terima. Nggak ada wudhu diterima nggak? Terima. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu istimewaan sholawat. Ayo sama-sama dengan sholawat anti garat, anti gawat, anti sekarat, anti darurat, anti melarat. Yakin dengan sholawat selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama ya Nabi salam alaika
Ya Rasulullah. Saat itu pasti datang, saat itu pasti terjadi. Matahari mengenai dari kepala, tidak sanggup kami berdiri di tempat itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saat diperhitungkan amal baik dan amal buruk kami, ternyata banyak dosa dan kesalahan kami. Pada durhaka kepada suami-suami kami, pernah zalim kepada istri-istri kami, pernah zalim terhadap kedua orang tua kami. Saat itu kami butuh Engkau ya Rasulullah. Ya Habib, salam alaika. Bapak-bapak, boleh jadi saat ini saat terakhir kita munajat kepada Allah. Gak ada waktu lagi buat kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Maka saksikan wajah-wajah ini yang saat ini hadir di tempat ini karena merindukanmu ya Rasulullah, karena ingin bersamamu karena bil majhar. Jangan kau kecewakan kami ya Rasulullah. Jangan kau lupakan kami ya Rasulullah. Akui kami sebagai umatmu ya Habibullah. Rasulullah yang mengatakan tidak tentu sungguhi kaki umatku, melainkan beliau itu merasakan pedihnya. Bahkan sebelum orang tua kita cinta kepada kita, Rasulullah lebih dahulu cinta kepada umatnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saat itu saat yang paling menegangkan, saat itu saat yang paling menakutkan, saat yang paling membingungkan, saat yang paling mengkhawatirkan. Kami sendiri tidak tahu apakah kami termasuk golongan orang yang selamat. Apalagi ketika hendak menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Di dalam Al-Quran dikatakan, bagaikan rambut yang setelah tujuh, mustahil kami bisa melewatinya ya Rasulullah, yang mana di bawahnya ada neraka Jahannam. Saat itulah kami butuh Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, salam alaika. Pimpin kami ya Rasulullah, pandu kami ya Rasulullah, pimpin kami ya Rasulullah, agar kami bisa menyeberangi jembatan tersebut ya Rasulullah. Kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala kebanyakan kealpaan kami di dalam ibadah, dengan segala kelalaian kami, dengan segala kemaksiatan kami, dengan setiap dosa dan kehilafan kami. Ya Rasulullah, Kau yang mengatakan, Kau yang berjanji di dalam sabdamu, Anda besok kau akan dikumpulkan dengan siapa yang orang yang Kau cintai. Demi Allah, kami yang hadir semua di tempat ini ya Rasulullah, tidak kami mempunyai cinta melainkan kepadamu ya Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Sudah dengar kami tentu
Ya salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah enggak begitu dengan mengingat nama yang paling dicintai Allah, nama yang satu-satunya disematkan oleh Allah sifat beliau, innaka la'ala khuluqin azim. Dengan mengingat baginda Rasulullah, seandainya kita punya kesedihan, punya kesusahan, punya apapun, kalau itu semua kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka akan hilang segala kesusahan kita, hilang segala kegalauan dalam hati kita. Dengan mengingat Nabi Muhammad, ayo kita tutup istighosah ini dengan kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hanya tidak akan pernah terjadi di dalam diri, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam kampung, di dalam wilayah, di dalam perumahan, di dalam daerah, di dalam majelis, seandainya di tempat tersebut masih ada orang yang mau memohon ampun kepada Allah, masih ada orang yang mau beristighfar kepada Allah. Ayo, mumpung kita dikumpulkan di dalam perkumpulan yang luar biasa ini, di dalam keadaan sehat walafiat, mumpung kita dikumpulkan dengan anak-anak yang soleh solehah, dengan suami-suami istri-istri yang soleh dan solehah. Seandainya kata Rasulullah di dalam satu majlis ada satu orang saja yang diijabah doanya, diterima taubatnya, maka satu majlis, satu masjid ini semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup tausiah ini dengan kita munajat beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama. Astagfirullah. Astagfirullah.
saudara-saudara kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, yang belum mendapatkan hidayah, yang masih jauh dari Allah, yang masih jauh dari agama, karuniakan benar-benar taufik dan hidayah. Ya Allah, Indonesia ya Allah, yang sedang sakit dan masih sakit ini ya Allah, kami mohon di dalam munajat ini, di dalam istighosah ini, angkat wabah penyakit ini ya Allah, musnahkan wabah penyakit ini ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang kembali badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, minal ghadar. Katakan semua kita doa. Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi habli rizqan wasi'an, wa wafiqli amalan salihan, wa tub alayya taubatan nasuha, ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, jangan kau kembalikan kami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir sebelum saya tutup, saya tempoh hari dapat amalan ijazah, dan semoga ini menjadi penyambung silaturahmi, menjadi nasihat yang baik. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Saya pernah dihadiahkan oleh guru saya ketika beliau datang ke negeri Hadramaut, negerinya para wali Allah, negerinya para ulama. Beliau datang ke satu tempat, orang tersebut bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Beliau dikenal di negeri Hadramaut sebagai seorang pedagang, hanya seorang pedagang minyak wangi. Tapi kenapa sampai guru saya datang soal kepada beliau? Karena dia punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Walaupun dia hanya seorang pedagang minyak wangi, dia punya anak 10 orang, semuanya menjadi ulama. Anak semuanya menjadi ulama. Yang perempuan jadi ustazah, yang laki-laki jadi ulama, jadi orang-orang yang alim, ahli ilmu. Yang perempuan ustazah dinikah lagi dengan ulama. Maka saya punya guru penasaran. Beliau datang kepada orang tersebut, namanya Habib Abdullah Baharun. Ya Habib, saya datang ke sini yang pertama silaturahmi, yang kedua saya kepingin minta amalan khusus kepada engkau wahai Habib. Saya mau minta doanya, minta amalannya. Bagaimana mungkin engkau hanya seorang pedagang biasa, punya anak 10 orang jadi ulama? Maka dijawab oleh Al Habib Abdullah Baharun tersebut, seingat saya nggak punya amalan apa-apa. Tapi saya mau tanya dulu sama antum, saya nggak punya amalan apa-apa demi Allah, beliau bilang. Tapi saya punya amalan. Saya mau tanya dulu sama antum. Antum Ustaz katanya setiap hari berapa kali kamu doain anak kamu? Maka dijawab oleh guru saya, ya minimal 5 kali. Itulah bedanya kamu dengan saya. Kalau saya setiap kali saya memandang anak-anak saya doakan mereka. Saya doakan mereka, gak peduli walaupun mereka lagi main, mereka lagi belajar, mereka lagi makan, mereka lagi minum, mereka lagi tidur. Setiap saya memandang wajah anak saya doakan mereka. Ternyata ini rahasianya. Alhamdulillah,
ternyata Allah kabulkan semua anaknya 10 orang dari ulama semua. Makanya jangan bosan-bosan Bu, doakan terus anak kita. Doa orang tua kepada anak dan sebaliknya tidak pernah terhalang, tidak pernah ada hijab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, karuniakan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.